Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali bersama Ibu Nurul. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di bab 7, bumi kita terancam bahaya. Topik A, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, sekarang Bu Nurul mau tanya nih, anak-anak ibu tahu tidak perubahan apa saja yang terjadi di lingkungan kita? Ekosistem dapat mengalami perubahan akibat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Baik disengaja ataupun tidak, faktor manusia ternyata menjadi penyebab utama terganggunya keseimbangan ekosistem. Contoh perubahan lingkungan yang pernah terjadi, pertama, akibat faktor alam seperti gempa, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan juga gelombang pasang. Yang kedua, perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Misalnya penambangan, pembangunan perumahan, intensifikasi pertanian, penebangan hutan, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Apa saja aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan? Mari kita lihat bersama. Pertama, pengerusakan hutan, penebangan liar, dan pembakaran. Yang kedua, pemburuan hewan, termasuk memperjualbelikan hewan-hewan langka yang dilindungi. Yang ketiga, aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. Keempat, pemakaian pupuk buatan atau berbahan kimia yang berlebihan. Dan yang kelima, limbah rumah tangga. Tebangan dan pembakaran hutan mengakibatkan hilangnya pepohonan yang menyebabkan akar-akar pohon tidak lagi menyerap dan menahan air hujan. Akibatnya dapat memicu terjadinya banjir, tanah longsor, polusi udara, serta mengakibatkan hilangnya habitat hewan-hewan yang ada di hutan. Beberapa jenis hewan seringkali menjadi sasaran pemburuan liar untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti memanfaatkan tanduk dan kulit dari hewan tersebut. Pemburuan ini menyebabkan kepunahan dan terganggunya ekosistem yang ada di hutan. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi ikan-ikan kecil untuk hidup dan berkembang. Jika terumbu karang hilang atau mengalami kerusakan, maka ikan-ikan kecil yang bergantung pada terumbu karang akan menjadi sasaran mudah bagi ikan-ikan besar. Dan ikan-ikan ini dapat mengakibatkan kepunahan ikan-ikan kecil. Pengambilan ikan secara tidak terkendali, penggunaan pukat harimau, aliran listrik, dan racun dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada ikan kecil, ikan besar, serta tanaman laut. Pengolahan limbah atau sampah yang tidak benar seperti pembuangan limbah dan sampah ke sungai menyebabkan lingkungan sungai rusak dan hewan di dalamnya akan mati. Sebagian besar petani menggunakan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. Penggunaan secara terus-menerus serta berlebihan dapat merusak ekosistem di sekitarnya. Bahan bakar berfungsi untuk menggerakkan kendaraan bermotor atau mesin-mesin industri. Proses pembakaran bahan bakar ini menimbulkan pencemaran udara yang menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Pengambilan ekstraksi mineral atau hasil tambang yang berkelanjutan dapat menghabiskan sumber daya alam dan berdampak buruk bagi lingkungan. Contohnya, pengambilan pasir dan minyak bumi. Aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan, misalnya membuat daerah resapan air seperti biopori, melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan mendaur ulang sampah.
Kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga alam demi keseimbangan ekosistem. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.